Assalamualaikum, balik lagi di channel saya. Pada kesempatan kali ini, di vlog kali ini saya mau bahas mengenai kekurangan dan juga kelebihan motor Ninja RR 2 tak ya. Ini setelah 1 bulan pemakaian ya. Sesuai yang saya rasakan aja nih ya, saya mau share ke kalian. Jadi untuk kelebihannya itu yang paling mendasar banget dari motor ini adalah menurut saya itu dari segi tampilannya ya. Memang motor ini kan udah ganteng bawaannya dari pabrik ya, udah cakep dari lahirnya gitu kan. Ya udah nggak usah diapa-apain juga udah bagus, udah keren gitu kan. Apalagi kalau dimodifikasi ya. Dan itu jadi salah satu kelebihan dari motor ini. Begitu keluar lahir launching motor ini udah ganteng gitu kan, pokoknya dari tampilannya udah oke banget lah ya. Siapa yang nggak ngelirik gitu kan ke motor ini, apalagi motor yang terawat bersih gitu kan, banyak yang ngeliatin. Sempet pengalaman saya tuh ada yang ngikutin juga dari belakang nih lagi ngevlog begini, pas di stopan itu berhenti, cuma mau bilang mas motornya Orion keren katanya. Udah gitu doang, terus cabut aja orangnya. Jadi ya itulah pengalaman yang saya rasakan gitu kan. Dan sampai saat ini pun menurut saya ya, khususnya buat para biker yang speed lover atau pecinta kecepatan yang suka kenceng-kenceng, itu pasti masih mendambakan yang namanya motor Kawasaki 2 tak, karena masih banyak dicari juga ternyata di tahun 2021 ya. Apalagi yang kondisinya terawat gitu, aduh harganya bener-bener keterlaluan kalau saya bilang, karena harganya itu bisa melebihi barunya dulu gitu. Terus dari segi tenaga ya jangan diragukan lagi. Siapa yang nggak tahu, siapa yang nggak kenal Ninja R ataupun Ninja RR gitu kan, tenaganya dengan khas, dengan teknologi super kipsnya itu gitu kan. Waduh pokoknya nggak ketahan lah, pokoknya tarikannya, jambakannya, jengat-jengat lah pokoknya. Karena memang dari bawaan lahirnya juga, dari pabrikannya itu udah kenceng gitu kan untuk Ninja ini. Apalagi kalau udah ganti racingan, waduh itu kecepatannya udah jangan dihitung kilometer lagi deh gitu kan. Apalagi kalau pakai boringan yang PDK, udah porting, udah racing, pokoknya semuanya pengapian CDI, wah itu udah head on banget pokoknya. Motor-motor apa namanya yang udah kayak gitu biasanya saya cek itu harganya di kisaran 50 sampai ada yang 50 juta lah pokoknya. Dan itulah keunggulannya kalau kita beli motor Kawasaki, walaupun kita belinya agak mahalan gitu kan, tapi kita jual juga kan nggak rugi gitu kan, bahkan bisa untung gitu. Kalaupun nggak untung ya minimal harganya tetap lah, karena kelebihannya yaitu harganya itu stabil banget ya untuk Kawasaki Ninja itu, baik yang R, RR ataupun yang 4 tak ya. Oke, terus kelebihan apa lagi nih? Untuk kelebihannya banyak sih sebenarnya, tapi saya nggak bisa utarakan satu persatu. Tadi sudah ya, dari tampilan, terus dari tenaganya, itu jadi kelebihan motor Ninja ya. Terus harga jualnya juga stabil, itu juga jadi kelebihan buat motor Ninja ini. Terus dari perawatannya ya, perawatannya juga mudah, apalagi yang 2 tak ini kan nggak repot-repot amat sih kalau menurut saya ya. Tinggal kita servis rutin, karburator dibersihin, terus cek paling plat kopling, terus ganti oli rutin, itu aja sih. Dan yang paling utama sih memang ketika kita ganti spare part itu harus yang original ya diutamakan, apalagi bagian mesin gitu kan. Terus ganti oli juga harus yang berkualitas lah, jangan yang murah-murah gitu, karena kan kalau niatnya mau ngerawat ya harus
disesuaikan ya. Jangan, kalaupun kita nggak bisa beli yang mahal banget ya, yang sedang-sedang lah, jangan yang terlalu paling murah gitu, karena itu dia ada harga ada kualitas ya. Apalagi oli samping gitu kan, yang senang main RPM tinggi tuh wajib ya olinya pakai yang bagusan, kayak oli Motul, oli sampingnya, terus pakai iPhone gitu kan, itu rekomendasi banget gitu kan. Kalau yang murah-murah ya sayang lah dipakein yang murah, biasanya tenaga juga kurang, jadi nggak puas lah makanya, terus mesin juga jadi mudah berkerak. Pokoknya banyak faktor yang merugikan kalau menurut saya, yang namanya pakai oli yang termurah, terus suku cadang yang termurah, KW-KW-an itu pasti jadi rugi malah kalau menurut saya, karena nggak awet. Terus apalagi ya kelebihannya itu, selain perawatan yang tidak merepotkan, saya rasa banyak banget kelebihannya. Ya mungkin itu saja yang bisa saya share untuk kelebihan ya. Lanjut ke kekurangannya dulu deh ya. Emang ada kekurangannya ya? Saya juga nggak tahu. Apa ya? Boleh dibilang kekurangan, tapi saya rasa bukan kekurangan tapi kewajaran harusnya. Karena saya bingung nyari kekurangannya apa gitu kan motor ini tuh. Tapi saya coba bahas sedikit ya. Untuk kekurangan yang paling berasa menurut saya adalah bensinnya yang bisa dibilang cukup boros ya, relatif sangat boros ya. Tentu berasa banget ya, tadinya kan saya pakai yang motor sport yang 4 tak, yang irit, terus ke 2 tak yang boros lagi, waduh jadi berasa banget gitu kan. Tapi lama-lama mungkin terbiasa ya, tapi wajar sih, namanya juga 2 tak kan, yang ya dengan karakternya sendiri gitu kan, karakter mesinnya ya tahu sendirilah 2 tak gitu kan, bisa diajak apa namanya, bisa diajak kebut-kebutan, pokoknya kebutnya itu maksimal gitu kan. Kalau untuk 2 tak nggak kayak 4 tak, pokoknya sensasinya lain lah. Pakai 2 tak itu seru banget gitu kan. Terus kelemahannya, bukan kelemahannya, kekurangannya itu selain konsumsi bensin ya, kalaupun konsumsi bensinnya itu ini kan rata-rata itu 1 liternya itu 20 kiloan ya, tapi tergantung medan yang dilalui dan cara berkendara ya. Kalau sering-sering banget main RPM tinggi ya tentu lebih boros gitu kan ya. Tapi kembali ke keuangan masing-masing sih, boros enggak itu kan relatif ya. Terus kekurangannya lagi yang paling saya rasakan gitu kan, itu pas kita mau ganti spare part atau owner deal, itu mahal-mahal owner dealnya itu. Ya balik lagi, mahalnya kan relatif, ada harga ada kualitas. Kalaupun mahal kan Kawasaki itu awet banget gitu kan, apalagi dirawat motornya. Ya itu sih yang paling bikin menguras dompet itu ya, ketika kita ganti spare part. Jangankan spare part lah, untuk stikernya aja yang namanya Ninja itu, buset mahal banget stikernya. Satu set itu bisa 500.000 gitu kan, untuk stiker yang kecil-kecil, apalagi yang gede gitu kan, apalagi yang stripping yang dekal, wah udah mahal banget, sejutaan. Jadi ya relatif mahal lah untuk penggantian suku cadangnya. Itu sih yang paling berasa, apalagi untuk, makanya kalian harus ngerawat banget nih, terutama oli samping nggak boleh yang jelek-jelek, harus serius nih, karena mempengaruhi daya tahan piston kalian, apalagi boringnya gitu kan, mahal banget pokoknya, bisa 4 juta boring sama yang original ya. Piston itu paling murah juga 2,5 juta ya, bisa sampai 3 juta lebih lah. Kalau saya sih lihat sekarang sekitar 3 jutaan, apalagi yang racingnya yang PDK itu wah bisa 5 juta sampai 6 juta, itu mahal banget. Jadi kalian harus benar-benar merhatiin banget yang namanya oli samping. Itu sih yang paling penting di 2 tak. Jangan pakai yang murah-murah deh, yang mahal sekalian nggak apa-apa. Terus apalagi ya untuk kekurangannya, untuk posisi riding saya rasa cukup nyaman selama nggak macet. Kalau macet terus di turunan ya lumayan juga sih pegal, tapi normal lah, wajar gitu. Terus apalagi ya kekurangannya, saya juga bingung mikirin kekurangannya, kayaknya terlalu perfect nih motor. Ya mungkin itu saja yang bisa saya share ke teman-teman, yang bisa saya bagi di kesempatan kali ini, di vlog kali ini. Semoga terhibur, semoga bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe. Assalamualaikum.